Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Faris Akifari. Saya dari kelas Kom A, Ilmu Komputer 2024. Di sini dengan NIM 245444029 PA 23119. Saya adalah dari kelas Kom A, seperti yang tadi saya sebut, dari kelas Sistem Operasi yang dibimbing oleh Bapak Alfian Amrizal. Di sini saya ingin mempresentasikan PowerPoint yang telah saya buat, presentasi yang telah saya buat untuk menjawab soal-soal dari tugas Too Much Milk. Di sini dengan judul Implementasi dan Pengujian Solusi Too Much Milk Problem menggunakan Pthread. Sebuah analisis teknis sinkronisasi multithread. Dari sini kita mulai saja. Oke. Oke, agenda presentasi sekarang yang pertama adalah kita ingin membedah dulu, saya ingin membedah dulu masalah klasik too much milk. Ingin agar kita lebih tahu, agar kami semua lebih tahu apa yang sedang ingin dikerjakan, apa yang sedang ingin eh, diselesaikan permasalahannya. Lalu yang kedua adalah untuk mengerjakan tes pertama, yaitu untuk mencari solusi asimetris untuk dua thread. Untuk referensinya juga di sini saya diperlukan untuk menggunakan solution 3 yang sudah disediakan oleh Bapak Alfian Amrizal di PowerPoint materi sebelumnya. Lalu yang ketiga saya akan melakukan tes kedua yaitu untuk eskalasi atau membuat ketiga ketiga thread dan implementasi filter algoritma. Yang keempat adalah saya harus melakukan tes ketiga yaitu desain pengujian stabilitas skala besar. Lalu yang terakhir, tidak tidak enak jika tidak ada kesimpulan. Tidak nyaman tidak ada kesimpulan agar kita lebih memahami apa saja kesimpulan dan temuan kunci dan dari pembelajaran hari ini. Oke, kalau begitu langsung saja saya masuk. Nah, latar belakang dari permasalahan semua ini adalah too much milk problem. Lalu apa sih too much milk problem itu? Nah, itu adalah sebuah analogi fundamental untuk masalah race condition dalam komputasi konkuren. Skenario, dua thread secara independen memeriksa kondisi milk sama dengan nol dan bertindak berdasarkan informasi yang sudah usang. Jadi terlihat seperti di gambar ini yang di kanan bahwa terdapat kulkas nih yang sebagai analogi bahwa dia adalah tempat untuk menaruh milk. Dan di sini milknya nol. Lalu ada dua orang ini digambarkan sebagai thread A dan thread B. Nah, hasil gagal tanpa sinkronisasi, kedua thread dapat memasuki critical section. By milk menyebabkan hasil akhir yang salah. Milknya sama dengan 2. Tujuan utamanya di sini adalah untuk menjamin mutex atau mutual exclusion, memastikan hanya satu thread yang dapat mengeksekusi critical section pada satu waktu. Nah, eh, kenapa sih hasil gagalnya itu adalah ketika milknya 2, padahal ada dua orang, yang artinya kelihatannya benar kan? Nah, di sini adalah pemahaman dari orang yang awam. Jadi sebenarnya adalah kenapa yang benar adalah satu dan bukan dua adalah karena adanya proses mutex atau sinkronisasi, di mana terjadi pergantian-pergantian antara thread dan tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Jika akhirnya sebuah program, sebuah source code dari C misalnya, itu mendapatkan bahwa milknya adalah 2, artinya tidak terjadi pergantian. Sehingga jika thread A membeli susu, thread B membeli susu, dua-duanya akan membeli susu tanpa ada pergantian nih. Dan akhirnya milknya ada 2. Yang benar adalah ketika harusnya misalnya jika thread A di sini aktif lalu membeli susu, thread B mengetahui bahwa thread A aktif nih, lalu jadinya thread B tidak akan melakukan pembelian susu. Sebaliknya jika thread A sudah aktif tapi tidak membeli susu, lalu thread B mendeteksi bahwa thread A ini tidak membeli susu sehingga milknya masih nol, maka thread B membeli susu. Maka dari situ totalnya akan selalu menjadi satu. Nah, dari sini kita akan coba masuk lebih dalam lagi untuk ke tes pertama yaitu menerapkan solution 3 untuk eh, dua thread. Nah, oke. Di sini kita akan melihat lebih dalam lagi prinsip kunci solution 3 yang diberikan oleh Pak Alfian adalah asimetri peran. Perilaku thread A dan thread B sengaja dibuat berbeda untuk menghindari kebuntuan red dan race condition. Mekanisme nota, variable not A, lalu ada not B digunakan sebagai sinyal niat atau intent untuk masuk ke critical section. Lalu alur kerjanya dari solution 3 adalah setiap thread harus meninggalkan notanya terlebih dahulu sebelum melakukan pengecekan lainnya.
Nah, satu thread A, misalnya thread A wajib menunggu secara aktif atau yang bisa disebut busy wait jika thread lain sudah menyatakan niat. Lalu thread lainnya, thread B, akan mengalah jika melihat nota dari thread A. Seperti itu. Seperti yang tadi saya sebut, bahwa akan terjadi pergantian-pergantian. Nah, bisa dilihat dari sini, contohnya adalah thread A yang persisten ini, not A-nya satu. Jika not A-nya satu, karena A adalah orang atau thread pertama yang melakukan proses, maka dijalankan A dulu daripada B dulu. Jadi A dulu, A-nya aktif nih sama dengan satu. While not B, jika misalnya B adalah aktif, kuncinya nanti si A ini akan busy wait, menunggu lalu skip ke setelahnya. Lalu lanjut ke thread B, di mana jika not B-nya sama dengan satu dan not A-nya sama dengan nol, lalu B akan melakukan mengalah, dia akan mengalah, menunggu yang lain. Seperti itu. Oke, kita akan dive deeper lebih dalam lagi terhadap soalnya. Nah, ini adalah alur kerja lebih detailnya tentang Milk Problem Solution 3. Jadi seperti ini, kita lihat dari yang kiri dulu di sini adalah perilaku thread A persisten, not A-nya sama dengan satu menyatakan niat, dia intention. Lalu while not B, kunci satu, melakukan busy wait, menunggu hingga thread B selesai dan menghapus notanya. Karena cara kerjanya adalah ketika not A nyala, di sini gantian not B akan menyala. Lalu ketika not B sudah menyala, akan berjalan while not B-nya. Nah, while not B di sini sudah membaca bahwa not B sudah aktif, sehingga not A tidak boleh melakukan apa-apa, hanya bisa menunggu. Menunggu thread B selesai dan menghapus notanya. Sehingga ini tidak dijalankan, seperti itu. Lalu di sini not A-nya sama dengan 0 tidak menunggu. Jika thread A sudah berniat, thread B langsung mengalah dan keluar. Nah, lalu di sini kita bisa melihat, jadi jika sudah dua-dua, salah satunya sudah keluar nih notanya, sudah menghapus nota seperti dilihat di sini. Misalnya not B sudah keluar, nanti A akan melihat bahwa not B-nya sudah tidak aktif sehingga not A bisa melanjutkan dan membaca sintaks ketiga, yaitu if milk sama dengan nol, milknya sama dengan satu. Apa maksudnya? Yaitu jika milknya masih sama dengan nol, A akan membelikan milknya. Sehingga sekarang total milk yang dimiliki oleh thread adalah satu. Sebaliknya juga terjadi jika B di sini membaca jika A-nya sudah tidak ada dan milknya masih nol nih. B akan membelikan milknya menjadi satu. Seperti itu. Ini adalah contoh yang sudah diberikan oleh bapaknya mengenai solution ketiga. Seperti itu. Oke, ini juga adalah source code yang sudah diberikan oleh Bapak Alfian Amrizal, di mana kami semua diberikan tiga source code. Yang pertama adalah Milthread 1, Milthread 2, dan Milthread 3. Nah, saya tidak akan menggunakan Milthread 1. Kenapa? Karena Milthread 1 tidak memiliki sinkronisasi. Kalau maksudnya, jika dilihat dari outputnya di sini, saya menuliskan outputnya di bawah-bawah semua dari source code-nya. Output dari soal pertama adalah tidak pasti akan menghasilkan dua milk, yang artinya tidak ada pergantian. Pergantian atau penungguan. Seperti tadi, race condition tidak terjadi, sinkronisasi tidak ada. Sehingga ini tidak relevan dan tidak diperlukan untuk menjawab tes satu. Jadi kita bisa langsung skip atau melanjutkan di Milthread 2 dan Milthread 3. Nah, jika dilihat dari source code-nya, Milthread 2, Milthread 3 itu terlihat benar, apalagi dari outputnya. Nah, milkbound total milk 1, milkbound total milk 1. Benar kan? Nyatanya itu adalah kesalahan. Jika kita tidak bisa langsung mengasumsikan bahwa jawabannya adalah benar. Kenapa? Karena jika kita lihat nih ya penjelasannya di sini, eh, jika di sini di milk trade 2 dan milk trade 3 tidak ada busy waiting seperti yang tadi sudah dicontohkan, tidak ada busy waiting. Trade yang kalah dalam perebutan tidak menunggu, melainkan langsung keluar. Ini bukan mekanisme sinkronisasi yang benar. Lalu yang kedua, classic check then act race. Pengecekan if milk 0 sama dengan dan not 0 dan aksi milk plus plus tidak atomik sama sekali. Membuka celah untuk konteks switch yang dapat merusak logika dari programnya. Lalu yang ketiga, tidak asimetri. Peran kedua thread identik yang gagal memecah kebuntuan dalam skenario interleaving tertentu. Nah, lalu apa sih maksudnya dari ketiga tersebut? Maksudnya adalah
Jadi di sini walaupun kelihatannya total milknya adalah satu, total milknya satu yang kelihatannya benar, tapi jika saya melakukan ini berulang kali sampai misalnya 1 juta kali, 2 juta kali, 10 juta kali, bisa saja saya memiliki kesempatan kecil untuk mendapatkan total milknya dua. Nah, itulah kesalahan yang dipikirkan oleh orang-orang. Jadi kita harus lebih dalam memahaminya. Jadi bisa saja, walaupun di sini kelihatannya benar, ternyata kenyataan adalah salah. Jika diulang terus-terusan sampai tinggi sekali n-nya dan mendapatkan total mil kedua, otomatis semuanya salah. Nah, makanya di sini saya menyimpulkan bahwa pendekatan ini tidak dapat diandalkan dan akan gagal jika diuji secara ekstensif menghasilkan milknya sama dengan dua. Salah. Nah, di sini saya membuat solusinya, yaitu bisa dilihat di sini di layar kiri. Ini adalah source code yang sudah saya benarkan, yang sudah menyesuaikan dengan task pertama untuk melakukan sinkronisasi yang benar. Jadi bisa dilihat di sini milk 0 menandakan tidak ada susu di kulkas, not A, not B awalnya 0, tidak ada thread yang berniat membeli susu. Semua variabel ini dibagi shared oleh kedua thread. Lalu not A-nya sama dengan satu. Not E-nya sama dengan satu, thread E meninggalkan nota terlebih dahulu, menandakan niat untuk masuk ke critical section. Nah, jika thread B sudah lebih dulu meninggalkan not B sama dengan satu, thread A tidak langsung membeli susu, tapi menunggu, seperti yang tadi disebutkan nih, menunggu bahwa thread B menghapus notanya. Jadi akan menunggu seperti itu. Nah, di sini perilaku thread B adalah not B sama dengan satu. Di sini terlihat jika not A-nya sama dengan nol, thread B tidak menunggu tapi menyerah jika melihat thread S sudah meninggalkan nota terlebih dahulu. Nah, di sini membaca lagi nih. Jika milknya sama dengan nol, milknya plus plus. Milknya akan menambah satu. Thread B hanya membeli susu jika tidak ada nota A dan susu memang belum ada. Nota B sama dengan nol. Thread B menghapus notanya keluar. Jadi di sini, apa sih yang saya dapatkan dari source code yang sudah diberikan ini? Sudah yang saya perbaiki ini. Yaitu ini. Yang pertama, mutual mutual exclusion mutex terjamin. Kombinasi busy wait dari thread A dan mekanisme mengalah dari thread B secara efektif mencegah kedua thread masuk critical section secara bersamaan, sehingga pasti menjamin nilai milknya satu. Yang kedua adalah bebas deadlock. Bebas deadlock tidak ada skenario di mana kedua thread saling menunggu selamanya karena thread B tidak pernah menunggu. Yang ketiga, tidak ada loss buy. Jika susu dibutuhkan, salah satu thread dipastikan berhasil membelinya. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah tangguh terhadap konteks switch. Desain asimetris ini stabil bahkan jika konteks switch terjadi di titik-titik krusial. Misalnya setelah satu thread meninggalkan nota tetapi belum memeriksa kondisinya. Sehingga apa yang saya dapatkan adalah, seperti yang saya sebut, milknya akan menghasilkan selalu satu. Dan nanti akan dibuktikan di tes ketiga. Oke, dari sini sudah dijelaskan juga kita akan melanjutkan ke tes kedua, yaitu membuat eskalasi ketiga thread. Masalah skalabilitas, maaf, memperluas solution 3 secara naif dengan menambah not C tidak berhasil. Ini menciptakan masalah baru yang disebut triangular conflict. Bisa dilihat di sini ya teman-teman, bahwa ada thread A, thread B, thread C itu saling menunggu dan itu menghasilkan deadlock. Dan di sini skenario kegagalan deadlocknya terlihat A melihat not B menunggu, not B-nya menunggu C-nya menunggu A. Itu saling dependen nih. Dan hasilnya ketika thread terjebak dalam siklus tunggu yang tidak berujung. Dan kesimpulan yang diperlukan algoritma untuk lebih umum dan terbukti benar secara teoritis untuk n-thread. Nah, di sini saya menggunakan filter algoritma, sebuah algoritma mutual exclusion berbasis perangkat lunak yang merupakan generalisasi dari algoritma Peterson. Jadi ini lebih lebih relevan dan berguna di masalah yang ada di sini. Dan konsep intinya adalah setiap thread harus melewati n-1 level penyerikan sebelum masuk ke critical section. Hanya satu thread yang bisa lolos dari semua level. Nah, kenapa kita pakai filter algoritma? Memastikan bahwa satu thread hanya dapat mencapai level tertinggi tanpa terblokir, seperti yang tadi saya sebut. Lalu thread lain akan tertahan di level yang sama. Lalu ketiga, critical section hanya dapat dimasuki satu thread. Dengan demikian, build tidak pernah lebih dari satu. Nah, lalu kita balik lagi di sini, variabel bersama digunakan. In level 3 menyimpan level niat saat ini untuk setiap thread. Level I, level I sama dengan L, berarti thread I ingin masuk ke level L. Ingin masuk ke level yang lebih tinggi misalkan. Lalu ada in victim 3 menentukan thread yang mana yang harus mengalah dan
menunggu di setiap level. Di sini ada ilustrasinya di mana nanti ada thread 0, 1, 2 ingin masuk ke level 1 filter nih. Lalu lanjut lagi dari level 1 filter mau ke level 2. Lalu lanjut lagi baru masuklah ke critical section. Nah, di situ maka dari itu kita mendapatkan dari masalah-masalah tersebut kita mendapatkan deadlock freedom, liveness. Selalu terdapat satu thread yang bukan yang bukan korban, fiktif. Thread tersebut tidak melakukan eksekusi. Dapatnya. Lalu tidak ada kondisi di mana semua thread menunggu selamanya. Lalu ada juga progress dan fairness, yang di mana setiap thread yang berniat masuk critical section pasti akan maju. Tidak ada starvation, algoritma bersifat adil dalam jangka panjang. Seperti itu. Nah, di sini adalah solusi yang saya buat. Bisa dilihat oleh teman-teman. Di sini mekanisme dan logika filter algoritma untuk tiga thread misalnya adalah n-1 dua level for L 1 dan 2. Di sini bisa lihat nih, ada saya membuat pseudocode-nya bahwa level I sama dengan L menyatakan niat untuk masuk ke level yang lebih tinggi. Lalu di sini yang kedua menjadikan diri sendiri sebagai korban atau victim. Victim L sama dengan I. Lalu melakukan yang ketiga adalah busy wait loop, yang dimana kita menunggu selama ada thread lain di level yang sama atau lebih tinggi. Dan thread I adalah korban di saat ini di level L. Lalu ketika J tidak sama dengan I, such that level J lebih besar sama dengan L dan victim L sama dengan I, maka dari itu do nothing, busy wait sama seperti sebelumnya. Lalu barulah masuk ke critical section. Jika milknya sama dengan nol, belilah milk itu, milk plus plus satu. Nah, exit session barulah exit keluar level I sama dengan nol, balik lagi ke level terdasar. Jadi kunci logikanya di sini adalah kondisi while memastikan bahwa beberapa thread berada di level yang sama, hanya satu yang bukan victim yang dapat maju. Ini adalah pseudocode yang saya buat. Ini adalah implementasinya, source code yang saya buat. Jadi bisa dilihat di sini adalah ada fungsi void by milk void. Di sini ada argumen in i loop untuk melewati n-1 level seperti yang saya tadi bilang di sini. Untuk melewati n-1 level, di sini ada level ingin naik ke atas lalu si i ini akan dijadikan victim. Lalu do di sini adalah implementasi busy wait loop, menunggu thread satu sama lain. Lalu barulah masuk ke, oh maaf, barulah masuk ke critical section, membeli milk jika milknya nol, lalu exit. Jika milknya udah satu, maka itu akan mentok di situ. Terakhir akan ada di satu maksimal. Nah, di sini kenapa menggunakan ini? Seperti yang tadi saya sebut, yang pertama ada mutual exclusion safety, terjamin semuanya di level tertinggi admin 1 dan tertahan karena kondisi victim dan level. Yang kedua, deadlock freedom, liveness, terjamin juga selalu ada setidaknya satu thread yang bukan victim di level tertinggi. Lalu yang ketiga, progress dan fairness, terjamin tidak ada starvation, setiap thread berniat masuk pada akhirnya mendapatkan giliran untuk masuk critical section. Tidak ada saling menunggu yang tidak ada batasnya. Lalu kita lanjut ke tes ketiga, teman-teman, di mana kita diminta untuk mendesain pengujian untuk verifikasi stabilitas. Nah, di sini memvalidasi klaim teoritis melalui pengujian empiris skala besar. Metodologi pengujian adalah satu, iterasi skala besar menjalankan setiap skenario tes 1 tes 2 sebanyak 1 juta kali. Diinisialisasi ulang penting di setiap iterasi bahwa semuanya diinisiasi ulang, lalu mekanisme diverifikasi lagi. Lalu memicu konteks switch buatan, menambahkan use loop 1 di dalam busy wait loop pada tes 2 untuk secara artificial meningkatkan kemungkinan terjadi interleaving. Nah, apa sih yang dimaksud dari tes 3? Ini adalah seperti yang saya sebut tadi di tes 1, yaitu untuk membuktikan bahwa source code dari tes 1 dan tes 2 saya apakah benar. Jadi kita akan melakukan iterasi sebanyak 1 juta kali. Dan maksudnya ini tidak cepat ya teman-teman, karena ingin membuktikan nih bahwa apakah benar atau salah. Nah, di sini untuk tes pertama, saya langsung menyimpulkan. Tadi ada kode saya menggunakan iterasi 1 juta kali dan memodifikasi bahwa akan memprint total failure berapa kali dan mendapatkan bahwa total failure sama dengan nol. Total failure sama dengan nol. Dan analisisnya adalah dalam 1 juta eksekusi tidak ditemukan double buy maupun lost buy. Mutual exclusion terpenuhi. Yang berarti saya berhasil membuat source code task pertama berhasil dengan iterasi sebanyak 1 juta kali. Lalu bagaimana dengan hasil untuk tes kedua? Tes kedua dengan filter algoritma tadi saya menunggu eh, pengulangan 1 juta iterasi itu mungkin di sekitar setengah jam. Dan di sini
dapat dilihat oleh teman-teman semua bahwa saya melewati 100.000, 200.000, 300.000, dan akhirnya sampai 1 juta. Dan ditemukan bahwa sukses, sukses dari 1 juta iterasi, milk selalu satu. Dapatkan milk selalu satu dan tidak melebihi satu. Analisanya adalah mutual exclusion terpenuhi, tidak lebih dari satu, tidak terjadi deadlock. Semua thread selalu berhasil menyelesaikan eksekusinya, tidak ada yang menunggu, lalu juga algoritma stabil, terbukti tangguh terhadap interleaving dan konteksius buatan. Lalu disinilah kesimpulan yang saya buat dari pembelajaran hari ini, yaitu Solution 3 secara efektif menyediakan mutual exclusion untuk dua thread melalui mekanisme nota asimetris namun tidak dapat diskalakan. Yang kedua, filter algoritma terbukti sebagai solusi yang aman, bebas deadlock, dan adil untuk tiga atau n thread, memastikan dan mengatasi keterbatasan fundamental dari pendekatan sebelumnya. Dan yang ketiga, pengujian 1 juta iterasi secara empiris memvalidasi ketahanan dan kebenaran kedua algoritma di bawah tekanan konkurensi yang tinggi sekali dan skenario interleaving yang beragam. Dari sini, saya menyimpulkan bahwa proyek ini mendemonstrasikan evolusi solusi sinkronisasi nih, dari penyelesaian kasus spesifik menuju desain algoritma umum yang terbukti benar secara matematis dan praktis. Dan itulah sekian dari saya, Maulana Fazl Ghifari. Terima kasih, semoga membantu dan semoga membantu memahami materi tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.